Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembahasan praktek berikut tentang mail match atau membuat surat massal dengan satu format surat ke banyak tujuan surat. Nah, pada latihan kali ini kita sudah sediakan bentuk suratnya, nanti disalin seperti ini. Akan disalin suratnya dulu, akan diketik, kemudian nanti baru kita akan membuat tujuan surat dengan menggunakan fungsi mail match seperti ini. Seperti ini datanya. Yang ini. Oke, baik, kita cobakan saja langsung. Pertama, kita siapkan suratnya. Kebetulan suratnya sudah ada. Nah, setelah kita tetapkan suratnya, ini bentuk suratnya tadi, kita akan coba membuat alamat surat tadi, ya, alamat surat ini ke dalam mail match-nya. Kita cobakan. Pertama, untuk menunya kita pilih reference. Di sini, mailings, ya, pilih mailings. Kemudian kita klik start match. Sebenarnya kalau nggak diklik ini nggak apa-apa juga, karena kita sudah sediakan suratnya. Kalau belum, berarti ini kita klik, berarti nanti kita baru kita buat suratnya. Nah, kebetulan suratnya sudah dibuat. Nah, setelah itu baru kita pilih select receipt-nya. Receipt-nya adalah menseleksi alamat, daftar alamat yang sudah kita buat. Nah, karena kita belum punya, maka kita akan ketik yang baru, type new list. Kalau kita sudah punya, kita gunakan saja, tinggal use saja yang sudah ada. Nah, kita klik type new list. Ya. Nah, di sini ada jendela untuk daftar alamat yang baru. Kita isikan. Kebetulan ini formatnya yang disediakan Microsoft Word. Kita akan format seperti bentuk kolom yang ada di modul, ya. Seperti ini. Kita hapus saja. Caranya pilih custom, kemudian delete, klik yes, sampai semuanya terhapus. Yes, delete, yes, delete, yes. Nah, setelah hapus semua, baru kita klik add, ya, kita klik add. Nah, kita ketik nama masing-masing kolom yang ada sesuai dengan daftar surat yang kita punya ini. Nah, kita sudah tambahkan bentuk kolom baru ke dalam custom address list-nya, maka kita klik OK. Nah, jadi daftar list untuk alamat baru sudah kita buat, tinggal kita isi datanya sesuai data yang ada di sini. Nah, jadi tugas kita mengisi data ini, kita contohkan saja mungkin satu, nanti tugas kalian menyontohkan ketiga-tiganya harus diinput. Ya, kita coba ngisi.
jika sudah selesai nanti seperti ini, baru kita klik new entry. Ya. Nah, tambahkan data kedua. Ini kebetulan kosong. Tanggal gironya 8. Oke, kita edit dulu. Oke. Klik new entry, kita tambahkan data yang record yang kedua. Setelah semuanya kita entry seperti record yang contoh ada 3, maka kita klik OK. Kita klik OK. Nah, kita akan simpan ke folder. Biasanya folder defaultnya adalah di My Data Source ini, ya, My Data Source. Nah, kalau komputer punya kita sendiri bisa disimpan di sini, maka datanya tersimpan di laptop kita atau di komputer kita. Jika komputernya tidak punya sendiri, ya, misalkan meminjam punya orang lain atau rental, maka kita simpan di flash disk, tempat media penyimpanan kita sendiri. Nah, ini misalkan dicontohkan ada di drive D, disimpan, kita taruh di salah satu folder. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kita akan buat namanya data surat. Itu data surat yang lain sudah ada, kita buat aja data surat 5, ya. Surat 5. Nah, jadi nanti buat aja namanya data surat. Nah, kita save. Ya. Setelah kita save, maka MyLinks, data di MyLinks-nya adalah ini sudah aktif. Nah, kita bisa sisip satu-satu ke dalam bagian suratnya, ke dalam kelompok suratnya, karena database dan suratnya sudah kita link. Ya, nah kita cobakan saja, kita sisip, jadi pilih insert, pilih nomor surat. Nah kemudian di sini kita hapus, ini tanggal ya, insert, klik tanggal surat. Kemudian di sini alamat, nama perusahaan, klik perusahaan. Kemudian berikutnya di sini alamatnya, insert, pilih alamat. Kita lengkapi data yang lain. Ini data tanggal giro, sisip tanggal giro. Kemudian sebesar simulasi jumlah giro. Nah, kemudian di sini bayar. Kita hapus, insert, bayar 1. Kemudian di sini kita insert bayar 2. Kemudian kini kita insert di sini insert tanggal faktur. Nah, di bawah ini sama, kita sisip lagi tanggal faktur. Nah, berarti field atau kolom tadi sudah kita sisip ke dalam surat. Otomatis surat sudah link dengan datanya. Ya, untuk melihat hasilnya bisa kita klik pada bagian preview result, ya. Bagian preview result. Ini bisa diklik. Nah, lihat hasilnya sudah keluar. Nah, record kita tadi 3, tinggal diklik ini saja. Next record. Oke, seperti itu cara membuat MyLinks, ya, atau MyMatch di dalam atau media yang disediakan oleh Microsoft Word. Nah, selanjutnya setelah kita lakukan pembuatan surat dengan satu format surat saja, kita akan nanti kalau kita print, nah, kalau untuk memprint pilih finish, pilih print dokumen ini, otomatis dia akan membuka pencetakan ke printer. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya jika surat ini mau kita pisah satu persatu per individual, istilah per individual, per alamat, satu surat satu alamat. Kalau ini kan gabung nih, satu surat beberapa alamat seperti ini, bisa digeser. Nah, kita bisa mengklik menu edit individual dokumen. Nah, kita bisa pisah semuanya menjadi, kebetulan suratnya tujuannya ada 3, maka nanti akan ditampak 3 surat dalam satu dokumen. Kalau kita bagi saja satu pada yang aktif ini saja, nanti keluar 1. Atau rentangnya
rentang antara record pertama dengan record 2 saja, atau record pertama sampai 3 dan seterusnya. Nah, bagi contoh kita coba fungsi all aja, semuanya kita perindividukan, kita set satu halaman. Oke, kita klik oke saja. Nah, nampak di sini hasilnya ya. Nah, ini surat pertama, Toseba Indah. Ini surat kedua, Maliga Sarana, dan ini surat ketiga, Usaha Mandiri. Nah, ini kalau kita lihat perkecil, surat kita ada 3 halaman. Nah, jadi kita bisa edit nanti. Edit narasinya mungkin berbeda dengan yang di bawah atau dengan yang bawah lagi. Jadi silakan diedit. Nah, kalau kita edit yang tadi, otomatis yang akan ikut hasil editannya untuk tiga tujuan. Makanya kita pisah menjadi edit individual ini. Nah, jadi tinggal disimpan. Ini simpan. Nah, dan silakan disimpan di dokumen yang kita taruh, atau posisi dokumen yang sama dengan surat dan data surat tadi. Nah, simpan dengan individual saja ya. Simpan dengan nama individual. Misalkan individual letter misalkan. Nah, oke, kita save. Nah, jadi seperti itu cara membuat surat menggunakan fungsi menu mailings ya, satu surat dengan beberapa tujuan. Oke, sekian dulu untuk penjelasan ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.